Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Carlos Immanuel Siboya. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan moneter. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat suku bunga. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah suku bunga. Peran dan fungsi: 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Menjaga kestabilan harga. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada variabel kebijakan moneter. Variabel kebijakan moneter ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah pasar terbuka, yang kedua politik diskonto, 3 kas ratio, yang keempat kredit selektif. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang pertama, pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Bila bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Selanjutnya, politik diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Bila bank sentral menaikkan suku bunga, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Begitupun sebaliknya, bila bank sentral menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Selanjutnya, kas ratio. Kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar. Untuk mengatasi inflasi, akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan. Jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Bila bank sentral menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kredit selektif. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan pinjaman mana yang harus didorong. Terdapat dibagi menjadi 2 jenis kredit. Yang pertama itu kredit ketat. Kredit ini mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang biasa memperoleh kredit karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat yang dipersulit. Yang kedua, kredit longgar. Kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat yang dipermudah. Dengan demikian jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada analisis kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dimaksudkan untuk mempengaruhi harga dan kegiatan sektor real untuk perekonomian. Proses dalam mempengaruhi harga dan sektor real disebut sebagai mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini memberikan kejelasan peran bagi bank sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam mencapai tujuannya. Kestabilan ini rupiah yang bersifat internal tercermin dan tingkat inflasi, sedangkan yang bersifat eksternal tercermin dari nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara umum yang bersifat terus-menerus dalam periode tertentu. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah tingkat suku bunga terhadap jumlah uang beredar
dari inflasi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur atau path. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar secara langsung. Variabel tingkat suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap inflasi secara langsung. Variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap inflasi secara langsung. Variabel tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekianlah materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.